Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal 16 ayat yang pertama. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita melihat sebuah keluarga yang selalu berbahagia, tersenyum, seakan-akan mereka tidak memiliki masalah, mungkin kita akan bertanya, apa resepnya? Bagaimana supaya aku bisa seperti mereka? Ketika kita melihat seorang anak di masa kecilnya, dia sudah memiliki kebaikan yang sangat tinggi. Dia sudah tahu bertutur kata yang benar. Dia sudah tahu melakukan apa yang benar. Sudah bisa membedakan, bahkan mungkin dia bisa jauh lebih baik daripada orang yang lebih dewasa dari dia. Padahal semua rumah tangga memiliki perjalanan yang sama, memiliki kehidupan yang sama. Anak juga seperti itu, masa kecil yang sama, makanan yang sama. Tetapi mengapa kita bisa menemukan ada rumah tangga yang sangat berantakan, anak-anak yang masa kecilnya, masa dewasanya jauh daripada kebaikan, padahal mereka sama-sama hidup? Ternyata ada satu rahasia penting yang memang harus selalu kita ajarkan, kita renungkan, bahwa Tuhanlah sumber segala kebaikan, sumber segala sesuatu. Tuhanlah pencipta segala sesuatu dan Tuhanlah sumber segala sesuatu. Tuhanlah yang mendatangkan umur yang panjang kepada Daud. Tuhan yang mendatangkan hikmat kebaikan kepada Salomo. Tuhanlah yang mendatangkan kekayaan, kebahagiaan kepada Ayub. Semua berasal dari Tuhan. Tuhan juga yang mendatangkan keselamatan kepada bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir. Sehingga apapun yang kita inginkan, mintalah kepada Tuhan. Rumah tangga yang selalu berbahagia adalah rumah tangga yang selalu dekat dengan Tuhan. Anak yang langsung mengerti akan kebaikan adalah anak yang selalu diajarkan akan firman Tuhan, yang selalu dibawa beribadah, yang selalu diajak untuk berdoa. Dan semua ini berbuah manis. Memetik buah yang manis, anak itu akan baik. Karena memang manusia diciptakan untuk baik, berasal dari Tuhan dan diciptakan Tuhan dengan tujuan yang baik. Sehingga tidak ada manusia yang boleh mengatakan dia bebas untuk beribadah kepada Tuhan atau tidak. Dia bebas memilih untuk menjadi manusia yang baik atau tidak. Manusia diciptakan untuk tujuan yang baik. Oleh karena itulah, jika kita melihat perjalanan dalam Alkitab, semua tujuannya hanya untuk mengembalikan kepada manusia yang sebenarnya. Ketika pembuangan di Mesir, Tuhan membebaskan agar manusia beribadah hanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan hukum Taurat, memberikan mukjizat di padang gurun, pertolongan di padang gurun, hanya untuk mengingatkan, beribadahlah hanya kepada Tuhan, dan keselamatan memang hanya datang dari Tuhan. Dan ternyata bangsa Israel mengatakan itu, Tuhanlah sumber terang hidupku, Tuhanlah sumber keselamatanku. Kesaksian inilah yang diimani dan dirasakan oleh Daud, karena ternyata Daud sendiri pun pernah berusaha untuk menciptakan kebahagiaannya, mencari kebahagiaannya sendiri. Tapi ternyata Tuhan melihat dan Tuhan menegur bahwa itu salah dan Tuhan tidak menghendakinya. Akhirnya ketika masih ada waktu, Daud hanya berserah kepada Tuhan. Daud kembali kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Dan bahkan jauh sebelum dia
ketika dia dipilih menjadi raja, semua hanya karena penyertaan Tuhan. Siapakah Daud sehingga dia bisa selamat dari pengejaran Saul? Siapakah Daud sehingga dia bisa mengalahkan Goliat? Kalau hanya mengandalkan kekuatannya, mungkin sudah lama Daud dilenyapkan oleh Saul. Tetapi Daud selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku, sertai aku selalu. Dan ternyata ketika Tuhan sudah menolong kita, maka siapapun tidak akan bisa mengalahkan kita. Ketika Tuhan berkata, Daud, aku memberkatimu, maka Saul pun tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Dan itu terjadi. Tetapi ketika manusia berusaha untuk menciptakan perlindungan sendiri, keselamatan sendiri, tetapi bagaimana jika Tuhan berkata tidak? Orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan Yesus, ketika dia mengumpulkan harta dan berkata kepada jiwanya, tenanglah engkau, hari esok akan indah karena harta sudah banyak. Ketika seseorang mengumpulkan pasukannya dan mengatakan, tenanglah jiwaku, keamanan sudah ada karena aku sudah mengumpulkannya. Ketika orang pintar menciptakan apa yang membuat dia bahagia, dia berkata, tenanglah jiwaku, aku sudah menguasai dunia. Tetapi untuk apa jika Tuhan berkata tidak? Oleh karena itulah, ternyata tidak ada gunanya mencari keselamatan, mencari kebahagiaan, mencari perlindungan jika Tuhan tidak menghendakinya. Oleh karena itulah firman Tuhan mengajak kita di pagi hari ini. Jadikan Tuhan sebagai tempat kita berlindung. Semua orang boleh menginginkan merencanakan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Dan Tuhan berkata, mintalah, datanglah kepadanya. Karena memang semua rencana yang baik Tuhan juga menghendakinya. Karena memang kita juga diciptakan untuk menjadi pribadi yang baik, untuk menjadi rumah tangga yang baik, orang tua yang baik. Bapak Ibu saudara terkasih, memang di dunia ini banyak bayang-bayang yang seakan-akan memberikan perlindungan, yang seakan-akan memberikan kebahagiaan, yang seakan-akan menjamin hari esok. Tetapi sudah banyak orang yang mencoba. Daud melihat betapa sedihnya kehidupan orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada dewa-dewa. Tuhan ternyata bersikap benar dan adil. Tuhan juga bisa mendatangkan hukuman kepada manusia atau teguran ketika manusia itu berusaha untuk menciptakan Tuhannya sendiri atau mengikuti kemauannya sendiri. Oleh karena itulah Daud mau mengatakan semua itu sia-sia. Ketika kita pun memiliki apa yang kita mau, bahkan dunia ini, tetapi jika Tuhan tidak berkenan, semua sia-sia. Sebesar apapun usaha kita untuk melindungi diri kita, semua sia-sia. Di masa sekarang COVID-19 yang belum bisa selesai dan kita tidak tahu kapan berakhirnya, mintalah perlindungan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjaga kita siang dan malam. Ketika kita melangkah, ketika kita bekerja, ketika kita tidur, Tuhanlah yang menjaga kita. Maka mari kita mengatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu. Tuhanlah yang melindungi kami, memberkati kami hingga pagi hari ini. Tuntun dan berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya kami hanya berserah kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.